Sekali lagi selamat bertemu, Shalom untuk semua jemaat Tuhan, baik yang bersama dengan kita di dalam ruangan ibadah ini, yang bersama dengan kita melalui live streaming di rumah, di tempat kerja, dimanapun kalian berada. Kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini akan terus memberkati setiap kita. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi berbicara tentang pemulihan, ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari yang sudah berlalu, sehingga pada saat ini mungkin ada di antara kita yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi diri mereka. Tetapi percayalah saudara, kita adalah orang-orang yang sanggup berkata, it is okay, tidak apa-apa. Karena kita percaya bahwa kamu dan saya memiliki Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan yang sanggup memulihkan ekonomi keluarga kita, bahkan juga negara kita. Mari kita lihat bagian pembacaan kita pagi ini yang terdapat di dalam Hosea pasal 6 ayat 1 hingga 3 yang berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan Ia akan hidup, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, melalui petikan firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema untuk kita bahaskan pagi ini, yaitu mengembalikan yang terhilang. Ya, ini satu janji Tuhan untuk kita, bahwa Ia akan mengembalikan segala sesuatu yang terhilang di dalam kehidupan kita. Ia akan memulihkan kehidupan kita. Saudara, ini adalah janji Allah. Janji Allah untuk setiap kita, bahwa Dia akan mengembalikan yang terhilang dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan memulihkan kehidupan kita, bahkan janji Tuhan bahwa semuanya akan kembali seperti sedia kala. Amin. Ketika Allah katakan bahwa Dia akan mengembalikan semua yang terhilang, itu berarti bahwa Allah akan menyembuhkan kita. Ayat 1 mengatakan hal ini. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan, terdapat perkataan menyembuhkan dan membalut, ya, yang berarti terjadinya suatu pemulihan, terjadinya suatu restoration di dalam kehidupan manusia. Menyembuhkan itu bukan hanya soal kesehatan kita. Menyembuhkan itu bukan hanya berkaitan dengan sakit penyakit, tetapi ia juga merujuk kepada pemulihan kehidupan manusia. Saudara, berbalik kepada ayat ini yang berkata, mari kita berbalik kepada Tuhan. Ayat ini membawa kita untuk mengarah pikiran kita, mata kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Karena sebelumnya kehidupan manusia itu sudah jauh dari Tuhan, ya. Dan dengan kita kembali, dengan kita berbalik kepada Tuhan, maka sama artinya kita bertobat. Setelah kita berbalik atau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Tuhan akan pasti mengembalikan segala sesuatu seperti sedia kala. Saudara, ayat ini saudara, selain memberikan panggilan kepada kita untuk bertobat, Hosea juga memberikan suatu kepastian bahwa sekalipun Allah itu harus menghukum manusia yang berdosa, namun Dia juga sentiasa menyembuhkan, bahkan memulihkan kehidupan manusia.
Seringkali para peneliti Alkitab, mereka selalu menggambarkan bahwa di dalam perjanjian lama Allah itu adalah Allah yang akan menghukum umatnya tanpa belas kasihan. Allah itu seorang yang kejam. Itu yang sering diperlihatkan di dalam perjanjian lama. Tetapi saat kita membaca ayat demi ayat di dalam teks ini, ia membuat kita dapat menangkap satu hal. Satu perkara, yaitu kerinduan hati Tuhan yang begitu besar untuk melihat anak-anaknya berbalik kepadanya. Itu kerinduan Tuhan, agar kamu dan saya kembali kepadanya. Dan oleh karena dosa bangsa Israel itu, saudara, Tuhan harus menjatuhkan hukuman. Setiap yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini ada konsekuensinya, ada akibatnya yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Nah, itu juga yang berlaku kepada orang Israel. Namun karena dasar sayang yang begitu luar biasa Allah kepada umatnya, Dia menjanjikan berkat yang begitu besar kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Hanya kepada orang yang siap, yang mau meninggalkan dosa yang selama ini menghalang kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan, ayat 1 menjelaskan bahwa Israel yang tertindas telah mengetahui akibat dan kesannya jika mereka tidak patuh kepada perintah Allah. Nah, mereka sebenarnya sadar apa yang akan berlaku. Dan karena itu mereka saling menguatkan antara satu sama lain. Keluarlah kalimat ini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Mereka saling menguatkan antara satu sama lain supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kata-kata ini bermaksud suatu pengakuan. Karena Israel, mereka telah meninggalkan Tuhan dan telah melakukan hal-hal berhala. Allah telah menerkam mereka dan menghukum mereka. Namun Allah juga yang melepaskan dan membebaskan mereka, menyembuhkan mereka dalam belas kasihan. Saudara, luka-luka yang dihadapi oleh orang Israel tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Tidak dapat disembuhkan oleh Mesir dan Asyur. Hanya Allah yang dapat membawa kehidupan baru kepada bangsa yang terluka itu. Saudara sadar atau tidak, bermula sejak di mana kita sedang berdepan dengan COVID-19, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian hidup kita seakan-akan dirampas dari kita. Dan keadaan ini juga banyak mengubah hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita saat ini sedang berdepan di dalam suatu keadaan di mana penyakit itu ada di mana-mana. Bahkan di kalangan kita. Seorang kawan saya berkata seperti ini. Mereka sekeluarga positif dan dia katakan seperti ini. Mereka berpindah dari Miri ke kampung di Lawas. Dia katakan seperti ini. Saya pikir kami pindah dari kota ke kampung, penyakit itu tidak ada di sini. Satu keluarga mereka, termasuk bayi yang berumur 6 bulan, di karantina di Lawas. Saudara, ini yang mengatakan penyakit itu ada di mana-mana, saudara. Dan tidak sedikit juga ada di kalangan kita, ahli keluarga kita yang sakit, ada yang dipanggil Tuhan. Saudara, sewaktu ICT, International Theology Conference, pastor dan pemimpin gereja beberapa waktu yang lalu, ada yang menanyakan tentang hal ini, yaitu mengapa adanya COVID-19 dan apa pendapat para ilmuwan tentang Christianity dan COVID-19. Saudara, tidak satu orang pun yang dapat menjawab dengan tepat persoalan ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjawab soalan ini sesuai dengan keinginan saya, keinginan kita. Namun satu hal yang harus kamu dan saya tahu, bahwa Allah itu pasti akan memulihkan semuanya. Allah itu pasti akan mengembalikan semua yang terhilang, termasuk jati diri kita.
Meskipun keadaan saudara dan saya tidak sama seperti yang sebelumnya, namun apa yang kita tahu adalah Allah pasti memberikan yang terbaik, bahkan berkali lipat dalam kehidupan kamu dan saya. Amin. Jadi ingatlah saudara, bahwa Allah itu sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan Allah yang sama juga akan memberikan kesembuhan buat kita. Kesembuhan rohani, kesembuhan diri kita, batin kita. Itu adalah dari Allah sendiri. Dan pertolongan dari Allah yang akan menjadikan saudara dan saya dapat hidup dengan tenteram. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Allah katakan bahwa Dia akan mengembalikan yang terhilang, itu berarti Allah akan memulihkan keadaan kita. Ayat 2 mengatakan hal ini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengembalikan semua yang terhilang itu berarti restoration. Dan pastinya pemulihan itu akan berlaku, terjadi. Israel bukan hanya berharap agar Allah membebaskan umatnya, tetapi mereka, Israel juga sangat yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang dengan segera. Dan ayat 2 ini menjelaskan bahwa Allah membangkitkan kita setelah kita dipulihkan untuk satu tujuan yang sangat mulia. Saudara, kita tahu teks ini ditulis sebagai seruan untuk bertobat, agar mereka kembali kepada semula. Dan pemulihan itu artinya no more perfect stage before the fall. Artinya saudara, Allah akan memulihkan keadaan kita lebih baik dari keadaan sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Ini merujuk kepada suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum manusia jatuh. Kalau kita imbas kembali saudara, bagaimana keadaan Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa? Waktu itu saudara tidak ada virus, tidak ada kuman, tidak ada penyakit, bahkan tidak ada kematian. Betul? Tidak ada tekanan, tidak ada perceraian, tidak ada perang, dan tidak ada kekerasan. Itu yang berlaku sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Keadaan seperti inilah yang Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau keadaan kita ini segera mengalami sesuatu yang baru. Tuhan mau mengembalikan semua yang pernah terhilang dalam kehidupan kita. Bahkan akan mengembalikan keadaan kita seperti yang semula. Amin. Jadi saudara, apa tindakan kita? Ayat 2 tadi mengatakan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di dalamnya. Saat ini saudara, kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesungguhnya Tuhan mau agar kita menikmati kehidupan di dunia ini. Dengan arti kata lain, Tuhan mau kita hidup di bumi ini seperti di surga. Itulah sebabnya segala sesuatu yang hilang dari milik kita akan segera dipulihkan. Apa tujuan Tuhan memulihkan kita? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Bapa yang di surga. Bapa yang telah mengutus anaknya yang paling Dia kasihi untuk menebus dan melepaskan umat manusia dari keterikatan dosa. Tuhan mau memulihkan kehidupan kamu dan saya. Tujuannya apa? Supaya orang dunia melihat kita. Dan saat dunia mengalami kesusahan, tetapi kita diberkati. Ketika dunia dilanda virus yang mematikan, kita tetap kuat dan sehat. Ketika dunia bertanya, siapa Bapamu? Siapa Allahmu? Inilah tujuannya mengapa Allah mau memulihkan kehidupan kita. Yaitu supaya saudara dan saya menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan
akan terus dimuliakan. Yang ketiga, ketika Allah katakan bahwa Dia akan mengembalikan yang terhilang, itu berarti akan ada penyertaan Allah. Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Yang mau sendiri itu kita. Karena sukanya manusia itu keluar dari jalan yang sudah Tuhan persiapkan. Tetapi saat Allah mengatakan bahwa segala sesuatu akan Dia kembalikan, akan Dia pulihkan menjadi seperti sedia kala, berarti ada penyertaan Allah. Buktinya ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul. Nah, ayat ini mengatakan ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau berbicara tentang mengairi itu tidak akan putus, saudara. Berarti sentiasa mengalir dalam kehidupan kita. Namun saudara, untuk merasakan, untuk menikmati penyertaan Allah itu, kita harus mengenal siapa itu Allah. Kalau kita perhatikan ayat 3 berkata, marilah kita mengenal. Ini merupakan frasa yang ada kaitannya dengan ayat 1 tadi. Ya, karena orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan dari kemurtadan mereka sudah murtad, mereka sudah berpaling dari Allah. Tetapi akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, berarti karena mereka sudah mengenal Allah. Mereka mengalami kehadiran dan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa pelbagai malapetaka telah menimpa Israel karena mereka hidup tanpa mengenal Allah. Tetapi janji Tuhan dalam ayat 3 tadi apa? Ia pasti muncul. Dan ini adalah jawaban yang dapat memenuhi keperluan umat manusia. Ia pasti muncul seperti fajar. Berarti digambarkan bahwa datangnya kemuliaan Allah itu seperti di pagi hari. Maksudnya sentiasa baru setiap hari dalam kehidupan manusia. Jelas sekali ayat 3 ini mengajak kita semua untuk mengenal siapa itu Tuhan. Mengenal di sini berarti mengetahui siapa Allah, siapa Tuhan itu dengan lebih mendalam, agar secara rohani kita, baik gereja kita, mempunyai suatu visi untuk membawa dan memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang ramai. Dan ketika gereja kembali kepada kasih yang semula, maka pasti akan wujud hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, ada kalanya di tengah-tengah persoalan kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan iman kita, sering kali munculnya pertanyaan di dalam pikiran kita. Mengapa semua itu terjadi di dalam hidup saya? Mengapa keadaan ini harus menimpa saya? Mengapa saya harus kehilangan apa yang selama ini saya miliki, saya nikmati dalam hidup saya? Di mana Tuhan yang pernah berjanji bahwa Dia akan menyertai saya sepanjang hidup ini? Apakah Dia tidak sanggup membela saya dari pergumulan ini? Saudara, persoalan ini memang seringkali muncul dalam pikiran manusia, bahkan juga untuk orang percaya. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerti tentang penyertaan Allah dalam hidup kita. Selain itu, kita harus memahami secara benar bahwa ketika kita berada di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah perjuangan iman kita, kita tidak pernah sendiri. Pasti ada Tuhan di setiap musim hidup kita. Jadi ingatlah saudara, saat kamu dan saya kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan pemulihan dalam kehidupan kita. Maka akan muncul semangat, maka akan muncul visi, akan muncul kekuatan, bahkan iman di dalam diri kita.
Sehingga kita melihat bagaimana Allah itu hadir di dalam hidup kita seperti fajar di pagi hari. Sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dan semakin ramai orang akan datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan diselamatkan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memang tidak akan dapat menghadirkan kembali orang-orang yang sudah mati dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin tidak akan mengembalikan milik kita yang pernah hilang dalam jumlah yang sama. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan pasti akan mengembalikan kepada saudara dan saya berlipat kali ganda. Amin. Kita harus mengerti, saudara, ketika pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, dan setelah Allah menyelesaikan ciptaannya, Allah melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa akibat ditipu oleh iblis, maka dunia ini jatuh. Dunia ini berada di bawah kuasa iblis. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mengembalikan semua yang terhilang itu. Dan percayalah saudara, bahwa segala sesuatu milik kita yang pernah hilang itu akan dipulihkan kembali. Allah akan mengembalikan semua yang terhilang itu. Kita perhatikan baik-baik, saudara. Tidak semua orang di dunia ini akan mengalami pemulihan itu. Namun, hanya orang yang percaya kepada Yesus dan hanya orang yang menaruh hidupnya, pengharapannya kepada Yesus yang akan mengalami pemulihan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Dunia ini memang semakin hari semakin gelap. Peperangan ada di mana-mana, sakit penyakit ada di mana-mana. Yesus berkata bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Gempa bumi ada di mana-mana. Bahkan frekuensinya akan menjadi semakin sering. Virus, kuman, penyakit yang selama ini tidak pernah ada akan muncul. Dan kalau saudara sadar, dunia ini semakin hari semakin gelap. Namun Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita akan semakin bersinar. Bersinar terang karena ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan janji Tuhan bahwa Dia akan mengembalikan semua yang terhilang itu. Karena Dia akan berjanji akan menyembuhkan kita. Dia berjanji akan memulihkan keadaan hidup kita. Dia akan berjanji akan menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami bersyukur untuk hari ini atas anugerah Tuhan buat setiap kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajar, bahkan menegur kami ya Tuhan. Sekalipun kami mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kami percaya ada penyertaan tangan Tuhan yang terus menyertai kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, seperti kebenaran firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini, bahwa Engkau berjanji akan memulihkan kehidupan kami. Engkau berjanji akan menyembuhkan kami. Engkau berjanji akan menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu di dalam doa kami. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ibadah ini, yang bersama dengan kami melalui live streaming di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Engkau melawati setiap jemaat Tuhan. Engkau akan terus menyertai setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka menerima rawatan saat ini. Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau akan menyertai ya Tuhan. Engkau akan menggunakan para medik untuk merawat mereka ya Tuhan. Engkau akan terus menyertai, memberikan kesembuhan buat setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan, permasalahan, baik yang hilang pekerjaan ya Tuhan saat ini. Engkau melawati mereka dimanapun mereka berada.
Engkau terus campur tangan, Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Bahkan saat-saat sukar seperti ini, mereka tidak akan kekurangan sedikit pun, karena mereka terus menaruh pengharapan kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak muda-mudi kami, sekolah minggu kami ya Tuhan, baik persekolahan yang sudah dijalankan secara bersemuka. Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau melindungi mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan setiap anak-anak kami dari penyakit, virus yang melanda pada saat ini ya Tuhan. Bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami mengimani segala apapun yang sudah Tuhan kerjakan buat setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih atas berkat kebaikan Tuhan buat setiap kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian firman Tuhan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.